Pada masa kini, banyak produk kesehatan yang mudah kita jumpai seperti obat-obatan ataupun peralatan kebugaran. Penelitian biologi, khususnya biologi molekular, terus dilakukan untuk mendukung kemajuan biomedis yang memungkinkan kita mengembangkan teknik pengobatan yang efektif. Produk-produk sains yang berupa fakta, prinsip, model, hukum, teori biologi yang dihasilkan oleh para ilmuwan biologi melalui kerja ilmiah. Banyak ilmuwan biologi yang telah menghasilkan produk sains seperti Gregor Mendel yang telah menemukan prinsip-prinsip genetika, Anthony van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang berhasil menemukan mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop hasil ciptaannya. Alexander Fleming yang berhasil menemukan antibiotik. Ian Walmart melalui penelitiannya berhasil melakukan cloning sehingga menghasilkan domba Dolly. Bagaimana ya caranya para ilmuwan menghasilkan produk sains? Mungkinkah kita dapat mengikuti cara kerja mereka? Yuk, kita cari tahu di sini. Halo, ketemu lagi masih bersama dengan saya, Junita Heni Hutagaluh, akan menemani pembelajaran biologi hari ini. Hari ini materi kita yaitu mengenai ruang lingkup biologi bagian kedua. Di materi ini kita akan mempelajari tentang kerja ilmiah yang meliputi sikap ilmiah, metode ilmiah, dan yang terakhir kita akan bahas yaitu tentang tata tertib dalam laboratorium. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita lihat dalam video berikut ini. Ruang lingkup biologi terdiri dari kerja ilmiah yang meliputi sikap ilmiah dan metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan kerja ilmiah? Kerja ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses melalui langkah-langkah metode ilmiah. Agar dapat menghasilkan produk sains baru, para ilmuwan harus peka dan berpikir kritis terhadap kejadian atau gejala yang ada di alam. Mereka juga harus bekerja dengan tekun dan teliti, baik di dalam maupun di luar laboratorium, dan melakukan diskusi untuk bertukar pendapat dengan ilmuwan lainnya tentang penemuan-penemuannya. Kita pun dapat menjadi seperti mereka, asalkan kita memiliki sikap ilmiah seperti yang dimiliki ilmuwan. Sikap ilmiah antara lain sebagai berikut. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Fakta tidak sama dengan informasi ataupun opini, karena opini tidak diperoleh dari pengamatan langsung pada objek. Suatu opini masih perlu dibuktikan keabsahan atau keakuratannya. Opini mungkin rasional, tetapi belum tentu objektif. Sedangkan fakta bersifat rasional, masuk akal, dan objektif sesuai dengan kenyataan. 2. Memiliki rasa ingin tahu. Sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya tentang berbagai hal. Sikap ingin tahu akan mengembangkan kreativitas seseorang. 3. Peduli lingkungan. Penggunaan lingkungan sebagai sumber dan sarana belajar akan mengembangkan sikap mencintai lingkungan yang menuju dalam usaha pelestarian lingkungan. 4. Jujur, teliti, dan tekun. Dalam melakukan penelitian, kita harus bersikap teliti, artinya cermat dalam penelitian, pengolahan data, dan mengambil kesimpulan.
Selain itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian atau tekun dan jujur dalam melaporkan hasil penelitian. 5. Berani dan santun. Sikap berani mempertahankan kebenaran diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Menerima argumentasi dan masukan dari orang lain diperlukan dalam penyempurnaan suatu karya ilmiah, tetapi bukan berarti mempengaruhi kebenaran fakta yang dihasilkan dalam penelitian. Mempertahankan kebenaran harus dilakukan dengan berani, tetapi tetap menjaga kesopanan. 6. Kritis, terbuka, dan objektif. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik melalui bertanya maupun membaca sebelum mengemukakan pendapat ataupun mengambil keputusan. Sikap terbuka berarti mau menerima pendapat, argumentasi, dan saran dari orang lain. Adapun sikap objektif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya, sehingga pendapat yang dikemukakan tidak memihak pada kepentingan diri sendiri. 7. Melakukan evaluasi diri. Seorang ilmuwan sangat menjunjung tinggi kebenaran, bersifat objektif kepada orang lain maupun diri sendiri, dan berani mengakui kesalahan. Evaluasi terhadap diri sendiri merupakan sikap ilmiah yang harus dikembangkan untuk menuju pada kebenaran. Kegagalan suatu penelitian tidak menyebabkan seorang ilmuwan putus asa, tetapi justru mendorong untuk mengevaluasi diri sendiri. 8. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Keputusan yang telah diambil melalui proses pencarian fakta atau kebenaran serta pertimbangan pribadi maupun argumentasi dari orang lain harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, biologi muncul dari rasa ingin tahu manusia terhadap segala persoalan yang ditemukan sehari-hari. Bentuk pertanyaan seperti apa, bagaimana, mengapa, dan siapa merupakan bentuk pertanyaan yang akan selalu muncul karena manusia memiliki akal dan kemampuan untuk belajar. Biologi dipelajari melalui pendekatan ilmiah, yaitu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan masalah. 2. Perumusan masalah. 3. Pengumpulan data atau keterangan. 4. Penyusunan hipotesis. 5. Melakukan eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis. 6. Pengolahan data. 7. Pengambilan kesimpulan. Dan terakhir adalah publikasi. Oke, sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu bekerja di laboratorium. Bekerja di dalam ruang laboratorium harus memperhatikan beberapa aturan. Tata tertib penggunaan laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Pakailah baju khusus praktikum untuk melindungi tubuh dan baju seragam sekolah dari kontaminasi zat-zat kimia. 2. Di atas meja kerja hanya diperbolehkan meletakkan buku, alat tulis, bahan, dan alat praktikum. 3. Jangan mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium. 4. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam laboratorium. 5. Pengambilan zat sejumlah yang diperlukan, jangan berlebihan. 6. Setelah selesai bekerja, bersihkan alat-alat, meja, dan ruangan. 7. Pisahkan sampah padat dan sampah cair. Sampah cair dapat dibuang di bak saluran pembuangan air dan sampah padat dibuang di tempat sampah. 8. Sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke botol asal. Dan yang terakhir, yang ke-9, sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di dalam laboratorium.